Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti dan bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang kembali ke hadirat Tuhan untuk beribadah, menaikkan pujian, berdoa, dan mendengarkan maksud dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti. Dimanapun saudara saat ini berada, apakah di dalam negeri, di luar negeri, di pedesaan, di pedalaman, di perkotaan, di tempat kerja, bahkan yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, mari bersama-sama dengan Grace Ministry Church, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk pada hari Minggu pagi ini kita datang di hadirat Tuhan supaya kita disegarkan, diberikan kekuatan, dihiburkan, bahkan diberikan pengharapan yang baru atas segala beban hidup, problem, masalah, kesukaran yang kita hadapi. Biarlah kita meletakkan semua perkara itu di bawah kaki Tuhan dan kita sujud, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk datang di hadirat Tuhan untuk bersaat teduh, memohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan agar kita dilayakkan di dalam melakukan ibadah online pada pagi hari ini, agar kita bisa melakukannya dengan penuh hormat, tertib, namun sukacita. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Mari kita memulai dengan membuka Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bermazmurlah, bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Kita angkat pujian, terpujilah Allah untuk memulai ibadah online pada Minggu pagi ini, sebab begitu besar hikmatnya untuk setiap kita orang berdosa ini. Kasih setianya yang luar biasa, kita yang berdosa ditebusnya melalui karya penebusan Kristus di kayu salib, dan setiap orang yang percaya kepadanya diberikan anugerah hidup yang kekal. Ini adalah persembahan anugerah yang bernilai kekalan, yang patut kita memujinya setiap saat di segala kondisi dan keadaan. Mari kita siapkan hati pikiran kita, jiwa kita, memuji dengan segenap hati. Terpujilah Allah.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari pada pagi hari ini kita dengan segenap hati dan penuh hormat datang di hadirat Allah Tritunggal, di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus. Kita memberikan hormat, kita memberikan pujian, sembah kepada Dia yang maha tinggi. Sebab hanya Dia saja yang layak dipuji dan disembah. Mari kita pujikan pujian, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Apapun yang menjadi kondisi kita, suka, duka, kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Berilah hormat padahu. Mari kita masuk dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi, juga untuk berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kudus, di tempat yang Maha Tinggi, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami, baik kami yang sehat maupun yang sakit, sedang lemah terbaring di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Bapa, kami ucap syukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami hidup sekali lagi. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh menikmati hidup yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Menikmati segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Kau curahkan kepada kami, bahkan terhadap seluruh keluarga besar kami. Kami sungguh mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas setiap makanan, minuman, berkat keuangan, juga berkat-berkat yang lain. Yang begitu banyaknya, bahkan seringkali kami tidak bisa menghitungnya karena begitu banyaknya berkat-berkat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Terlebih lagi kami mengucap syukur atas iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi bagi kami yang tetap Engkau pelihara, Engkau kuatkan di tengah-tengah kami menghadapi segala macam kesukaran, problem, dan beban hidup. Bapa, kasih-Mu sungguh nyata, penghiburan-Mu sungguh nyata. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Kami sadar pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa dan pelanggaran kami begitu nyata di hadapan-Mu. Baik itu dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa dan telah melanggar kekudusan-Mu. Kami mohon ampun, belas kasihan Tuhan. Dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami satu persatu sehingga kami dilayakkan untuk mengikuti ibadah online yang sederhana saat ini. Dimanapun kami berada, saat kami bersatu ya Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan Engkau hadir. Karena itu kami mohon kiranya kami dilayakkan untuk mengikuti dari awal sampai selesai ibadah ini. Kami mohon kiranya Engkau menolong setiap kami, apapun yang menjadi keadaan kami, khususnya kami yang sakit, terbaring lemah, tak berdaya, ataupun kami yang sehat, tapi kami juga mengantuk, lelah, pikiran kacau mengembara kemana-mana. Bila ya Tuhan, melalui pemberitaan firman yang akan kami dengar sebentar lagi, Engkau memberikan kami kesegaran, konsentrasi, fokus, dan memberikan apapun yang kami butuhkan untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan sejelas-jelasnya. Dan Roh Kudus menolong kami, sehingga kami diberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan baru. Kami mohon berkati sesi pemberitaan firman pada pagi hari ini, khususnya untuk hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman. Tambahi, kurangi, ubahkan segala yang sudah dipersiapkan, sehingga apapun yang Dia beritakan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, dan kroni-kroninya yang hendak mengganggu konsentrasi kami, hendak mengganggu seluruh peralatan yang kami pakai, koneksi internet kami, laptop, iPad, handphone, mixer, mic, semuanya Tuhan biarlah diberkati sedemikian rupa sehingga pemberitaan firman ini membawa kami makin dekat kepada Tuhan, makin menyediakan diri untuk melayani Tuhan dengan giat, sukacita, dan berkobar-kobar, untuk senantiasa memuliakan di segala aspek hidup kami.
Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan sebagai respon daripada pemberitaan firman yang kami dengar. Kami mohon Kau berkati persembahan kami, dan berikan kami sikap yang benar dalam memberi motivasi yang benar, dan khususnya untuk tangan-tangan yang mengolah. Biarlah itu dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini dan meninggikan nama-Mu. Bapa di surga, kami hendak menaikkan pokok-pokok doa syafaat pertama-tama untuk bangsa dan negara kami. Kami melihat begitu banyak bencana alam, kecelakaan, ujaran kebencian. Kami mohon kiranya ya Tuhan, kiranya kami semua diberkati. Bahkan kami berdoa untuk kesejahteraan, kesentosaan, kedamaian, persatuan dari bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah begitu banyak bangsa dan negara yang lain, mereka berperang, saling membenci, saling menghujat. Biarlah Roh-Mu meliputi bangsa kami. Kami semua dianugerahkan kedamaian, saling mengasihi, toleransi. Sekalipun ada kuasa-kuasa pihak-pihak yang tidak ingin mencerai-beraikan melalui kebencian, Bapak, biarlah roh kedamaian itu tetap berlaku di negara kami. Bahkan kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan pemerintahan yang terkecil di mana kami tinggal. Tuhan titipkan kami untuk bekerja dan melayani. Kami mohon berkat-Mu tercurah atas mereka. Berikanlah mereka hikmat di dalam memimpin, dan kiranya selalu bekerja dengan takut akan Tuhan dan memikirkan serta memprioritaskan kesejahteraan rakyat, kesentosaan rakyat, perdamaian, kesatuan. Khususnya kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan, kiranya Engkau berkati supaya mereka boleh menjadi teladan yang baik. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada di seluruh muka bumi ini. Kami berdoa untuk para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para pelayan awam, para guru-guru sekolah minggu. Biarlah Roh Kudus memberkati mereka sedemikian rupa sehingga mereka memberitakan firman dengan benar, dengan sejelas-jelasnya, dan Roh Kudus berkuasa atas kami semua. Dan Kau berkati mereka yang mendengarkan firman-Mu sehingga mereka percaya kepada Yesus dan peroleh anugerah keselamatan. Hamba-Mu juga tidak lupa juga berdoa untuk seluruh sekolah tinggi teologi dimanapun mereka berada di Indonesia ini. Tuhan berkati khususnya untuk para pemimpinnya, para ketua, para dosen, para staf administrasi akademis. Biarlah Engkau berkati sedemikian rupa sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk mencetak calon-calon hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang takut dan gentar terhadap Tuhan, serta hanya memberitakan firman Tuhan yang benar, tidak kompromi, dan memberitakan Injil dengan semurni-murninya. Juga kami berdoa untuk segala kebutuhan mereka, Engkau mengetahui kekurangannya ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong segala kebutuhan mereka dan melengkapi hamba para praktisi pengajar sedemikian rupa sehingga mereka boleh mencetak para hamba Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa secara khusus dimanapun STT itu berada, seminari itu berada, Kau mengetahui segala kebutuhan mereka, dikiranya Tuhan sendiri yang cukupkan. Juga untuk para mahasiswa yang saat ini sibuk dengan menyelesaikan
tugas akhir mereka, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Tuhan, kiranya Engkau limpahkan berkat, memberikan hikmat, dan biarlah mereka boleh menyelesaikan studinya dengan tepat waktu dan menggunakannya untuk pelayanan yang jauh lebih baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini terbaring lemah, sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Apapun yang menjadi sakit mereka, baik itu jasmani maupun rohani, kiranya di dalam nama Yesus mereka dilawat, dijamah, disembuhkan, dipulihkan apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, dan mereka diingatkan bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Dan mereka dihiburkan, diberikan kekuatan, bahkan diberikan iman yang menyelamatkan untuk menyediakan dirinya dipakai oleh Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelesuan ekonomi, bangkrut habis-habisan, tidak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan, hikmat bagaimana harus melewati masa-masa sukar seperti ini. Bahkan mengarahkan sedemikian rupa apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan, dan berkati segala pekerjaan mereka. Kami sadar ya Tuhan, bahwa segiat apapun yang kami lakukan tanpa berkat perkenan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Juga untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelesuan iman, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari gereja, ingin undur dari Tuhan bahkan. Kami berdoa secara khusus Roh Kudus melawat dia dan menganugerahkan iman yang sejati kepada dia, iman yang genuine, iman yang menyelamatkan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan mereka dirampas dari kekuatan iblis yang hendak memberikan tipuan untuk mengikut dia dengan tawaran kenikmatan, dengan tawaran kesejahteraan, dengan tawaran kenyamanan dan sebagainya. Bapa di surga, kami tidak lupa membawa saudara-saudara kami ke dalam doa pada pagi hari ini, khususnya untuk Bapak Novi yang sudah kembali di Indonesia dan akan melakukan aktivitas pekerjaan selanjutnya. Kiranya Tuhan terus menopang, memberikan kesehatan, memberikan iman yang teguh, memberikan apapun yang dibutuhkan supaya pekerjaan dan pelayanannya boleh berjalan dengan baik. Juga untuk istrinya, juga untuk anaknya Theo yang di Korea. Tuhan terus menopang, mencukupkan, memampukan melewatkan masa-masa sukar yang dia hadapi sendirian di Korea. Bapak, kami tidak lupa juga berdoa untuk Pak Rudi yang bergumul dengan putrinya untuk melanjutkan kuliah. Biarlah ya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhannya, Tuhan sendiri yang mencukupkan dan Tuhan sendiri yang menolong. Dan berkati anaknya sedemikian rupa sehingga dia juga merasakan betapa campur tangan Tuhan luar biasa atas dirinya untuk bisa melanjutkan studi kuliah, khususnya di ITS. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa terus membawa ke dalam doa untuk saudara Miko yang saat ini ada dalam pemulihan, kesembuhan dari sakit stroke-nya. Ya Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan yang sempurna dan terus memberkati istrinya yang melayani dia di dalam kelemahan tubuhnya. Dan Tuhan sendiri yang memelihara segala kecukupannya. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan seluruh keluarga besar kami, kiranya yang Kau pakai sedemikian rupa bagi kemuliaan-Mu. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan sekali lagi, semua karena anugerah-Nya.
Jadi kita ingat apapun yang kita alami dalam hidup ini, baik itu berkat, sakit penyakit, ataupun kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan, semuanya itu karena anugerahnya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena kekayaan kita. Kita dipanggil karena kedaulatan Allah kita yang berotoritas penuh, yang berbelas kasihan kepada kita. Karena itu mari kita memberikan diri kita, menjalankan segala aktivitas kita arahkan untuk memuliakan Tuhan, sambil mengingat bahwa semuanya itu karena anugerahnya. Kita pujikan semua karena anugerahnya. Kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita, dan apapun yang terjadi itu hanya karena anugerahnya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, semua karena anugerahnya.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Kita akan mempelajari firman Tuhan tentang Yeskiel di lembah tulang-tulang kering ya. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Berilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman pada pagi hari ini saya berikan judul, Bangkitlah Jiwaku ketika semua harapan tampak mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Calvin pernah mengatakan, our hope is not buried in the valley of dry bones. God breathes life where death reigns. Harapan kita tidak terkubur di lembah tulang-tulang kering. Allah
menghembuskan kehidupan di mana kematian berkuasa. Dosa-dosa bisa menjauhkan atau memisahkan kita dari Allah. Dan hanya Yesus satu-satunya perantara kita kepada Allah Bapa yang Maha Kudus di surga. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan hanya melalui Dia kita bisa sampai kepada Bapa. Kita melihat di firman Tuhan ini tentang harapan di tengah kematian. Dan kalau kita merenungkan saat ini di mana kita hidup di zaman yang secara rohani menyerupai lembah tulang-tulang kering. Banyak orang yang hidup secara biologis, tapi mati secara rohani. Mereka sehat, mereka ganteng-ganteng, mereka cantik-cantik. Mereka bisa melakukan aktivitas normal, kelihatannya everything will fine. Mereka hidup secara biologis tapi mati secara rohani. Terasing dari Allah, hidup dalam dosa dan tanpa pengharapan yang sejati. Hampa terasa hidup tanpa Tuhan. Nah, apakah mungkin tulang-tulang kering begini hidup kembali? Pertanyaan Allah kepada Yeskiel adalah, dan juga itu adalah pertanyaan kita, pertanyaan bagi kita pada hari ini. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Ayat 3. Jawab Yeskiel, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Itulah awal dari pengharapan. Jadi kebangkitan rohani bukanlah karya manusia, tetapi karya Allah yang maha kuasa. Dan itu adalah inisiatif Allah. Bukan manusia. Yang naturnya adalah berdosa, yang kecenderungannya pada kejahatan. Allah yang memegang hidup, Allah yang mengendalikan hidup manusia. Allah yang memelihara hidup manusia. Dan inilah pengharapan itu. Bahwa kita hidup di dalam kuasa Allah, di dalam pemeliharaan Allah. Sekarang mari kita lihat siapakah Yeskiel. Yeskiel adalah seorang nabi besar di dalam Perjanjian Lama yang melayani di tengah-tengah pembuangan bangsa Israel di Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ia adalah seorang imam yang dipanggil Allah menjadi nabi saat berusia sekitar 30 tahun. Yeskiel dikenal karena penglihatan-penglihatan simbolis yang kuat dan pesannya yang keras namun penuh dengan pengharapan. Pelayanannya saat itu berfokus pada menjelaskan bahwa pembuangan adalah hukuman atas dosa-dosa Israel. Kemudian memanggil umat kepada pertobatan yang sejati. Dan memberikan pengharapan pemulihan rohani dan nasional atas Israel. Jadi Yeskiel mengajarkan bahwa penghiburan yang sejati hanya ditemukan ketika hati bertobat dan kembali kepada Allah. Yeskiel di sini mengingatkan kita bahwa Allah itu berdaulat, adil, dan setia untuk memulihkan umatnya yang bertobat kepadanya. Di sana digambarkan Yeskiel sedang berada di lembah tulang-tulang kering. Dan ini adalah gambaran dosa dan kematian rohani. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama sampai ketiga ya. Bahwa Yeskiel dibawa oleh roh ke suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Ini bukan hanya mati, tapi mati total.
dan lama, kering dan berserakan. Calvin mengatakan, the human soul, once alienated from God, is dead, utterly unable to return to life unless God himself acts first. Jadi jiwa manusia setelah terasing dari Allah, itu mati. Sama sekali tidak dapat kembali hidup, kecuali Allah sendiri yang bertindak terlebih dahulu. Tulang-tulang ini adalah gambaran umat Israel yang berada di dalam pembuangan karena dosa mereka, karena pemberontakan mereka, karena penyembahan berhala, dan ketidaktaatan yang berkepanjangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak gereja dan individu yang hidup seperti tulang-tulang berserakan seperti ini. Mengaku beragama, tapi tidak mempunyai kehidupan rohani. Sibuk beraktivitas gerejawi, tapi tidak mengenal Allah secara pribadi. Mereka mati karena dosa, mati karena suam-suam kuku, mati karena kompromi dengan dunia. Ada begitu banyak gereja yang tidak lagi ketat terhadap Injil, tidak memberitakan Injil dengan murni, dengan takut dan gentar memberitakannya, menggali firman Tuhan. Mereka kompromi dengan dunia. Di ayat 4-10 kita melihat bahwa firman dan roh itulah sumber kebangkitan yang sejati. Allah memerintahkan Yeskiel untuk bernubuat atas tulang-tulang itu. Di ayat 4 kita lihat, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Di sini kita melihat dua alat kebangkitan rohani. Yang pertama, firman Allah. Dengarlah firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus. Aku akan memberikan nafas hidup ke dalammu. Martin Lloyd Jones mengatakan, what is the greatest need of the church today? There is not better programs or more strategy, but a mighty outpouring of the Holy Spirit upon the preachings of God's Word. Apa yang menjadi kebutuhan terbesar gereja saat ini? Bukan program yang lebih baik atau strategi yang lebih baik, melainkan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa atas pemberitaan firman Tuhan. Banyak gereja-gereja yang melayani bukan lagi didapatkan dari penggalian firman Tuhan yang sungguh-sungguh itu diajarkan kepada jemaatnya, tetapi hanya sekedar untuk memuaskan telinga mereka, memuaskan perasaan mereka dengan kata-kata yang manis, spirit-spirit duniawi yang memberikan kepuasan sesaat. Jadi bukan pemberitaan dari penggalian yang sungguh-sungguh akan firman Tuhan, mengajarkan baik-baik kepada jemaatnya. Jadi bukan sebaliknya pemberitaan dari kehendak sendiri yang mengarang bebas, atau hanya dari fenomena-fenomena ataupun dari teologi spekulasi. Tanpa firman dan roh, pelayanan kita hanya membungkus kematian. Tapi ketika firman diberitakan dan roh bekerja, tulang-tulang mulai bersatu, urat-urat tumbuh, dan kehidupan masuk. Kebangkitan dan pengharapan itu adalah Allah membangkitkan umatnya. Allah menjelaskan makna penglihatan ini. Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Harapan kami sudah hilang.
Tetapi Allah menjawab, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Ayat 12. Inilah janji pemulihan Allah. Bukan hanya untuk Israel secara fisik, tetapi juga secara rohani. Inilah Injil itu, bahwa Allah menghidupkan mereka yang mati. Orang yang mati rohani itu bisu, buta, tuli terhadap kebenaran. Tidak akan tertarik dengan kebenaran. Tidak akan bisa menghargai kebenaran. Dan butuh pekerjaan Roh Kudus melalui firman-Nya yang mengubahkan supaya mereka menjadi pribadi yang sama sekali baru. Pribadi yang total memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupannya. Orang yang bukan berasal dari kebenaran tidak akan pernah bisa atau tertarik dengan kebenaran. Tidak bisa menghargai kebenaran. Ataupun mencari kebenaran. Karena itu tugas kita yang sudah tahu kebenaran untuk memberitakan kebenaran. Memberitakan Injil kemanapun Tuhan tempatkan. Mereka yang tahu kebenaran itulah yang harus memberitakannya. R.C. Sproul menulis, the resurrection of the soul is no less miraculous than the resurrection of the body. Both are acts of sovereign grace. Kebangkitan jiwa tidak kalah ajaibnya dengan keajaiban tubuh. Tidak kalah ajaibnya dengan kebangkitan tubuh. Keduanya merupakan tindakan anugerah yang berdaulat. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyerukan pertobatan, mengingatkan kita akan pertobatan. Kita tahu apa yang menjadi dosa-dosa kita sendiri. Dan firman Tuhan ini adalah seruan pertobatan dan sekaligus memberikan pengharapan. Apakah saudara sedang hidup seperti tulang kering, mati di dalam dosa, mati di dalam kebinasaan religius tanpa Kristus, mati dalam keputusasaan tanpa pengharapan dan kebimbangan? Bertobatlah, datanglah kepada Yesus, terimalah Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Dengarkan firman Tuhan. Bacalah, renungkan, dan galilah firman Tuhan. Dan mohon Roh Kudus agar menghidupkan hatimu. Hari ini Allah bisa membuat tulang-tulangmu hidup kembali. Dan ini firman Tuhan pada pagi hari ini juga sekaligus pengharapan bagi yang hancur. Jangan putus asa. Allah berkata, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Ayat 14. Jadi tak ada yang terlalu mati bagi Allah yang hidup berdaulat, yang berotoritas penuh atas hidup ini. Ia sanggup membangkitkan rumah tangga yang hancur, hubungan yang retak, iman yang mati, dan gereja yang suam-suam kuku, ataupun mereka yang sudah pudar pengharapan. Spurgeon mengatakan, there is more hope for a dead sinner than for a lukewarm professor. Why? Because God loves to raise the dead. Ada lebih banyak harapan bagi orang berdosa yang mati daripada bagi seorang profesor yang suam-suam kuku. Mengapa? Karena Allah senang membangkitkan orang mati. Selesai dikasih Tuhan. Tuhan memberikan nafas kehidupan di lembah tulang-tulang kering. Dialah yang berinisiatif menghidupkan. Yeskiel 37 ayat 5 katakan, aku memberi nafas hidup ke dalammu, supaya kamu hidup kembali. Nafas hidup itu masih bekerja. Jangan puas
dengan kehidupan Kristen yang kering. Mintalah Roh Kudus memenuhi hatimu. Dengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini, lembah tulang kering bisa menjadi ladang tentara Allah, laskar Kristus. Renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan takut dan gentar, dengan sikap penuh hormat. Penghiburan Tuhan, aku Tuhan yang menyatakannya, yang mengatakannya, dan akan melakukannya. Maka saudara dipakai sebagai alatnya, sebagai laskar Kristus, bagi kemuliaannya. Menyatakan kemuliaan Allah di dalam dunia yang kering dan kacau balau ini. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menguatkan kami dan memberi pengharapan baru yang menyegarkan, bahkan menghidupkan kembali kami. Kami mengaku bahwa kami hidup di dunia ini bukan untuk yang sia-sia, tetapi untuk memuliakan nama-Mu di segala aspek kehidupan kami dan menikmati anugerah-Mu di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Segala persoalan dan beban hidup kami serahkan kepada-Mu. Bahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah kami dengan apa adanya kami. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami hidup bukan untuk yang sia-sia, tapi untuk memuliakan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita sambil mendengarkan pujian besar dan ajaib dan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Dalam masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita dengarkan pujian besar dan ajaib.
akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita terus mengingat firman Tuhan bahwa sekalipun saat ini kita mengalami kekeringan rohani, kekeringan di dalam hidup ini, pudar pengharapan, mari kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa Dialah sumber hidup, Dialah yang memberikan hidup, kesegaran, dan bahkan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup hari lepas hari, berjalan kepada Dia. Percaya penuh bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, yang memelihara hidup kita. Mari kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembah hanya berAllah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman, ada sedikit perubahan saudara-saudara. STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam jam 7. Ada sedikit perubahan. Kalau tempo hari kita rencananya akan membuka kelas Christian Worldview beserta dengan Perjanjian Lama, tetapi ada sedikit perubahan. Kita akan masuk ke dalam Christian Leadership pada hari Selasa dan Eklesiologi pada hari Kamis. Dua-duanya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saudara bisa mendaftarkan diri untuk kelas pada bulan Agustus, dan silakan mendaftarkan diri, nama, asal, gereja, ke nomor WA yang tercantum di layar. Ataupun saudara yang ingin memesan materinya atau materi kuliah-kuliah yang sudah lewat, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Dan kami akan memberikan akses untuk website kami di mana ada begitu banyak buku-buku teologi dan buku-buku e-book untuk kelas-kelas STOS yang sudah berjalan. Kalau yang sekarang sedang berjalan adalah kelas misiologi serta kelas Kristen etik, ya, etika Kristen ya. Itu pun juga sudah bisa memesan materinya. Jika membutuhkannya, silakan hubungi nomor handphone yang tercantum di layar. Untuk saudara yang mau bergabung sebagai jemaat dari Christ Ministry ataupun yang ingin berkolaborasi, berpartisipasi, bersinergi, bekerja sama di dalam pelayanan misi, pekabaran Injil, pemuritan, silakan saudara menghubungi atau WA di nomor yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Ibadah online selesai. Selamat hari Minggu, selamat menjalani hari-hari ke depan, berjalan
bersama dengan penyertaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya kita disegarkan dan diberikan kekuatan yang baru serta penghiburan yang baru setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah segala hidup kita yang kering, tulang-tulang kita yang kering, semangat kita yang kendor, kemudian yang sudah pudar pengharapan, kita kembali disegarkan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ibadah online selesai, silakan sudah bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.